tanpa hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, namanya Isa Al-Masih. Apa tujuan Isa dilahirkan? Mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kalau bicara Isa selalu Kristen. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan. Nah, oke teman-teman, telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Yahya mengenai Isa dan Yesus Kristus, di mana beliau sudah membedakan mengenai siapa Isa dan siapa Yesus. Nah, dengan perkataan awalnya beliau mengatakan bahwa Isa itu dilahirkan tanpa ada persetubuhan antara pria dan laki-laki, dan Isa dilahirkan untuk mempersiapkan jalan bagi datanya Nabi Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengatakan bahwa siapa yang bilang sama umat muslim kalau Isa itu selalu ada hubungannya dengan Kristen. Nah, Pak Yahya sudah mengatakan bahwa Isa tidak ada hubungannya dengan Kristen, sebab Tuhan Kristen adalah Yesus Kristus, yes, terima kasih, dan Nabi Islam adalah Isa. Nah, itu terima kasih karena Pak Yahya sudah mengakui hal ini, dan oleh karena saya minta kepada Bapak untuk sampaikan dan bilang kepada semua ustadz yang ada di Indonesia untuk satu hati, satu suara dengan hal ini, yaitu bahwa Isa bukanlah Yesus, karena Isa adalah Nabi di dalam Islam, sedangkan Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam Kristen. Nah, oke, terima kasih untuk Pak Yahya yang telah mengakui ini, dan saya minta kepada Bapak untuk sekali lagi sampaikan kepada semua orang pemimpin agama yang ada di Indonesia yang sama seperti Bapak, kasih tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak, apa yang Bapak tahu, bahwa Isa bukanlah Yesus. Sekali lagi terima kasih. Tetapi saya akan menunjukkan apa sih yang ada di dalam pikiran Pak Yahya Waluni mengenai Isa di dalam Islam dan Yesus di dalam Kristen. Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Bapak? Silahkan kita lihat dulu video yang selanjutnya. Begitu hamil, masyarakat mulai melaporkan kepada Kayafas, pemimpin agama Yahudi. Itu ada wanita hamil di seberang sana, di Yerusalem. Siapa dia? Nazaret, namanya Maryam. Didatangi oleh orang Yahudi. Mana suamimu? Saya nggak punya suami. Tapi kamu dikabarkan hamil. Ya, saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya hamil. Ini persoalan. Karena malu dan takut, lari Maryam mengungsi ke sebelah kampung, membangun pondok kecil di bawah pohon kurma. Dikarang oleh cerita Kristen, bersembunyi di kandang binatang. Innalillahi. Bapak, ibu pergi urus visa, berangkat ke Yerusalem, lihat di mana orang Yahudi ada kandang kambing. Yahudi tidak memakan makanan haram. Yahudi tidak memelihara anjing, tidak memakan konsumsi daging babi. Enggak, haram bagi Yahudi itu. Seperti yang kita lihat bahwa beliau mengakui bahwa Isa di dalam Quran, ya, saya tidak mau bicara Kristen dulu. Isa di dalam Quran itu lahir dari Maryam tanpa persetubuhan, dan seperti yang tadi sebelumnya dia katakan, lalu kemudian dia pergi dan ketika mendengar bahwa
orang-orang mendengar bahwa dia sudah hamil, maka memanggil pemimpin untuk bertanya kepadanya bahwa apakah benar ia hamil, benar atau tidak. Dan ketika ditanya, maka memang Maria mengatakan bahwa iya benar dia hamil. Dan oleh karena itu konsekuensinya adalah dia harus dilempari atau dirajam dengan batu. Itulah sebabnya Maryam takut, lari keluar dari daerah situ dan pergi ke di bawah pohon kurma, dan dia bersalin di situ. Nah, yang terakhir sampai situ beliau mengatakan bahwa kemudian ini dikarang oleh Kristen bahwa bersalin di kandang kambing. Nah, ini berarti bahwa dia telah berkesimpulan bahwa Yesus dan Isa adalah sama. Yesus dan Isa adalah sama. Nah, lalu tadi pada video sebelumnya dia mengatakan bahwa Isa dan Yesus tidak sama. Nah, ini berarti dia telah menipu umat-umatnya. Kalian semuanya telah ditipu oleh Yahya, dan kalian tidak pernah menyadari hal ini. Karena terlihat dari apa yang dia sampaikan, itu justru bertentangan kembali dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya. Jadi jikalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang disampaikan, ketika benar-benar teliti mendengarkan apa yang disampaikan, maka akan menemukan bahwa ada inkonsistensi di situ. Artinya dia membohongi kalian. Sebab di sisi lain dia mengatakan bahwa yes, Isa bukan Yesus, tapi di sisi lain dia mengatakan iya, ini Isa ini dikarang oleh Kristen bahwa dia lahir di kandang domba, di kandang kambing. Nah, saya mau katakan bahwa di dalam Alkitab bukan di kandang kambing, tapi di kandang domba. Nah, jadi perlu untuk tahu ini. Jadi kalian semuanya yang jadi umat muslim sudah ditipu oleh Yahya. Dan terima kasih, saya memang setuju mengenai apa yang Yahya katakan bahwa Yesus bukan Isa. Oke, sekarang bawalah Isa mau pergi bersamamu di dalam kitab sucimu, dan saya juga bersama dengan Yesus saya di dalam kitab suci saya. Mari kita sama-sama mempelajari setiap kitab suci kita untuk mengajarkan umat bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Itu aja.